Sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul di luar Laut Rosetan Timur, menunggunya terbuka. Ketika Ling Tianho mendengar pria berpakaian ungu, ada kilatan ekstasi di matanya. Namun, dia tidak bertanya lebih banyak. Dia menduduki posisi begitu dia dekat dan melihat pusaran di bawahnya. Ketika tidak ada lagi orang yang datang, Ling Tianho mengerutkan kening. Dia menarik pandangannya dan melihat ke kejauhan. Bukan hanya dia, bahkan lelaki tua di labu juga mengerutkan kening. Dia melihat ke dalam kehampaan seolah dia sedang menunggu sesuatu. Hanya Olseer yang tetap netral saat dia diam-diam menunggu. Waktu perlahan berlalu, dan para pembudidaya yang menunggu secara bertahap mulai berbicara. Beberapa yang berpengetahuan luas tahu apa yang sedang terjadi, tetapi sebagian besar tidak. Mereka semua bingung tentang apa yang ditunggu oleh para pembudidaya kuat ini. Persis saat obrolan semakin keras, Olseer tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia mengungkapkan ekspresi intrik. Dia di sini. Beberapa napas setelah Olseer memperhatikan sesuatu, pria berbaju ungu itu juga melihat ke kejauhan. Dia sudah mendengar segalanya tentang Wang Lin dari Ling Tianho. Dia agak mengagumi Wang Lin di dalam hatinya. Seseorang yang telah mampu bertahan melawan Olseer selama ini jelas tidak lemah. Setelah pria berbaju ungu, itu Ling Tianho, pria tua di labu, wanita paruh baya yang cantik, dan pria hitam yang tidak ada yang berani mendekat. Mereka berempat memandang ke kejauhan di waktu yang hampir bersamaan. Setelah mereka, itu adalah monster tua yang tersisa dan beberapa pembudidaya lainnya. Suara siulan aneh datang dari kejauhan, perlahan-lahan menarik perhatian semua orang. Beberapa saat kemudian, para pembudidaya semuanya tersentak ketika mereka melihat pemandangan yang mengejutkan di depan mereka. Seorang raksasa lebih dari 1000 kaki bergegas ke sini. Giant Demon Clan Mount. Seseorang di kerumunan segera mengenali raksasa ini. Ini bukan anggota Giant Demon Clan biasa. Lihatlah tanda di antara kedua alisnya, dia adalah keturunan bangsawan raksasa klan iblis. Ada banyak pembudidaya informasi yang menunggu di luar Rosetan Timur, dan mereka segera mengenali identitas Lei Ji. Itu harus menjadi pembudidaya yang kuat baginya untuk memiliki gunung klan iblis raksasa. Aku hanya tidak tahu siapa dia. Anggota 1000 kaki Giant Demon Clan ini jelas sudah bisa menggunakan kemampuan garis keturunannya. Itu membuat Mount itu sendiri sangat kuat. Seorang kultivator yang bisa duduk di atasnya tidak sederhana. Belum tentu. Mungkin orang ini memiliki hubungan yang baik dengan klan setan raksasa. Dan kultivasinya yang sebenarnya tidak terlalu kuat. Munculnya gunung Giant Demon Clan memicu gelombang besar di antara para pembudidaya di sekitarnya, dan mereka mulai mengobrol. Ketika Giant Demon Clan Mount mendekat, orang-orang bisa melihat siapa yang mengendarainya. Hanya satu pandangan membuat mereka semua terkesiap. Pada awalnya mereka bisa melihat 4 orang di punggung Giant Demon Clan Mount. Keempatnya terkenal di sekitar planet Tianyun. 3 Chen bersaudara. Ketiga Chen bersaudara semuanya pada tahap Nirvana Skrier, dan mereka selalu bergerak bersama. Mereka sering menyerang sekaligus, sehingga bahkan penggarap Nirvana Skrier tahap akhir akan pusing berurusan dengan mereka. Mengapa mereka bertiga di gunung klan setan raksasa ini? Mungkinkah gunung ini milik mereka bertiga? Ada juga pembudidaya berkepala besar di sebelah mereka. Orang itu tidak dikenal, tetapi dia juga berada pada tahap Nirvana Skrier. 4 pembudidaya Skrier Nirvana. Harus dikatakan bahwa salah satu dari mereka dapat memicu gelombang besar di antara mayoritas petani di sini. Pasti ada rahasia di belakang mereka yang muncul bersama. Ketika semakin banyak pembudidaya jelas melihat orang-orang di belakang gunung klan iblis raksasa, celoteh berhenti, dan mereka semua terkejut. Bahkan Ling Tianho dan teman-temannya terkejut, dan mata mereka bersinar cerah. Ketika Lei Ji semakin dekat, mereka melihat seorang penatua berjubah merah di belakang 3 saudara laki-laki Chen dan kepala besar. Tubuhnya sangat besar, seolah-olah dia adalah gunung daging, dan mengejutkan melihatnya. Kultivasi Nirvana Cleanser tahap awal menyebar dan mengguncang pikiran semua orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Master Halloween. Master Halloween sangat terkenal di sekitar planet Tianyun. Saat dia muncul, banyak orang mengenalinya. Tuan Halloween tiba-tiba menjadi penolong Wang Lin. Mata orang tua itu pada labu menyala sedikit. Jika hanya 3 saudara Chen dan pembudidaya berkepala besar, mereka bukan ancaman baginya. Namun, Master Halloween berbeda. Di samping Master Halloween adalah seorang wanita cantik, dan matanya dipenuhi kecerdasan. Auranya sangat ganas, seolah-olah itu adalah gunting yang bisa memotong semua akal ilah yang meluas ke arah mereka. Pembersih Nirvana tahap awal yang lain. Para pembudidaya di sekitarnya sekali lagi gempar. Namun, tidak jauh di belakang wanita dengan perak, sosok si Tunan yang nakal dan cemoohannya yang meremehkan dunia mengejutkan para pembudidaya di sekitarnya sekali lagi. Seorang pembudidaya Nirvana Cleanser ketiga. Aku kenal orang ini. Dia baru saja menjadi terkenal di planet Tianyun. Tuan Istana Pink, si Tunan. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi jijik. Meskipun dia tidak tinggal di planet Tianyun, dia telah mendengar ketenarannya. Dia tidak bisa mengerti mengapa seorang pembudidaya Nirvana Cleanser yang kuat akan melakukan hal seperti itu. The Olseer tenang ketika dia melihat orang-orang di gunung Giant Demon Clan. Tidak mungkin mengatakan apa yang dipikirkannya.
Kejutan yang dibuat oleh 3 pembudidaya Nirvana Cleanser terlalu besar, jauh lebih besar dari 4 pembudidaya Nirvana Screer. 4 pembudidaya penyapu Nirvana dan 3 monster tua pembersih Nirvana. Siapa yang punya koneksi seperti itu untuk mendapatkan ketujuh ini untuk membantu? Lei Ji melambat sebentar sebelum sosok Wang Lin muncul di depan semua orang. Dia mengenakan jubah putih salju, rambutnya mengalir di udara, dan tatapannya acuh tak acuh. Matanya berisi matahari dan bulan saat dia dengan tenang berdiri di antara semua orang. Pandangan semua pembudidaya berkumpul padanya. Saat Wang Lin muncul, sabli bintang bertanda di bahu pria berjubah ungu itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ada cahaya aneh di matanya yang cerdas. Tubuhnya bergetar, dan tepat saat akan bergerak, Wang Lin melihat ke arahnya dengan senyum santai dan menggenggam tangan pria yang berbaju ungu. Pria berbaju ungu itu tersenyum dan mengangguk sebelum menempatkan pikirannya pada sabli bintang bertanda di bahunya. Dia telah mengangkat musang ini sejak kecil dan benar-benar menyukainya. Reaksi aneh sabli bertanda bintang baru saja menarik perhatiannya. Namun, pada saat ini, sabli bintang bertanda tampaknya kembali normal dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Ini membuat pria berjubah ungu itu merasa agak bingung. Ekspresi Wang Lin tidak berubah di bawah tatapan semua orang ketika Lei Ji mendekat. Dia menggenggam tangannya di Allseer dan teman-temannya sebelum dia dengan tenang berkata, "Salam Allseer, Sword Saint, dan sesama senior. Ada beberapa keterlambatan setelah mendapatkan undangan, jadi saya agak terlambat." Ling Tianho menatap Wang Lin, dan ada jejak ketakutan di matanya. Dia tidak pernah bisa melupakan sinar cahaya itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melarikan diri dengan cepat dan berspekulasi bahwa sinar cahaya lainnya telah menyerap cukup energi asal, dia tidak akan berdiri di sini hari ini. Cara dia memandang Wang Lin telah berubah, dan dia tidak ingin memprovokasi Wang. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Rekan penggarap Wang bersikap sopan. "Tidak perlu memanggil saya, senior, panggil saja lelaki tua ini, Ling Tianho." Setelah dia berbicara, keributan terjadi di antara para pembudidaya. Tampak tidak percaya mendarat di Wang Lin. Ling Tianho adalah seorang pembudidaya yang kuat yang ketenarannya hanya nomor 2 setelah Allseer. Ada sangat sedikit orang yang layak disebut sesama kultivator olehnya. Pada saat ini, hanya satu ini, sesama pembudidaya, dari Ling Tianho mengejutkan pikiran para pembudidaya sekitarnya. Allseer memandang Wang Lin. Dari awal hingga akhir, ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah-olah masalah beberapa bulan yang lalu tidak terjadi. Dia mengangguk sedikit dan perlahan berkata, "Tidak ada salahnya." Mata Wang Lin menyipit saat dia menggenggam tangannya dan menyapa lelaki tua itu di atas labu dan wanita paruh baya yang cantik. Lalu dia tersenyum pada pria berkulit hitam di kejauhan dan menggenggam tangannya sebagai salam. Pria hitam juga menggenggam tangannya di Wang Lin, tapi ekspresinya masih dingin. "Semua orang ada di sini, jadi mari kita buka Laut Rosetan Timur." Allseer melambaikan lengan bajunya dan cahaya 7 warna berkumpul untuk membentuk token. Token ini hanya seukuran telapak tangannya, tetapi memberi pancaran 7 warna. Saat penglihatan semua orang kabur oleh cahaya terang ini, token terbang menuju pusaran. Ini bukan pembukaan normal dari Laut Rosetan Timur, sehingga gelombang kuat yang menarik harta dari mana-mana tidak ada. 1. Sebagai gantinya, saat token jatuh ke pusaran, pusaran terbalik muncul. Vortex terbalik ini dengan cepat mengembang dan lubang hitam terbuka. Aura dari Demon Spirit Land yang familiar dengan Wang Lin keluar dari dalam. Dengan membuka 4 gua celestial, bisakah gua kelima dibuka? Orang tua ini akan pergi duluan dan menunggu kabar baik dari orang lain. Allseer ditutupi oleh cahaya 7 warna ketika dia memasuki lubang hitam sambil berdiri di Trisula. Tatapan Wang Lin menyapu Trisula. Dia sudah memperhatikan Trisula. Aura yang sudah dikenal darinya membuatnya yakin bahwa ini adalah harta yang disempurnakan oleh Tusi. Ini adalah harta yang Tusi sangat puas dengannya, tetapi sayangnya, tidak ada roh harta yang terbentuk. Untuk menyempurnakannya, Tusi menyembunyikannya di sebuah planet dan mengubahnya menjadi 3 gunung. Dia ingin menggunakan roh gunung di planet ini untuk membentuk roh harta karun untuk Trisula ini. Dia berencana untuk mengambil begitu dia menguasai mantra garis keturunan bangsawan, tetapi setelah dia pergi, dia tidak pernah kembali. Ketika dia melihat Trisula memasuki lubang hitam dengan Allseer, dia merasa sedih. Kemurungan ini datang dari penyesalan dalam ingatan Tusi. Ling Tianho dan pria berbaju ungu itu berubah menjadi sinar cahaya dan berbalik ke arah lubang hitam. Namun, keduanya berhenti. Sama seperti Wang Lin sedang bersiap untuk memasuki lubang hitam, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke bintang-bintang. Pria tua di labu hitam dan si Tunan itu selangkah di depannya saat mereka melihat ke kejauhan. Riak muncul, dan seorang lelaki tua muncul dari dalam riak. Hanya dalam satu langkah, dia tiba di depan semua orang. Ling Tianho dan pria berbaju ungu itu cepat berhenti. Pria berbaju ungu itu mengungkapkan pandangan hormat dan membungkuk. Sanshan menyapa Grand Elder. Meskipun Sanshan adalah seorang penatua, dia bukan anggota kelompok penatua aliansi. Pada saat ini, rasa hormatnya datang dari lubuk hatinya. Dia jelas sangat menghormati pria tua yang muncul. Junior menyapa Grand Elder. Ling Tianho juga mengungkapkan ekspresi hormat.
Dengan kepribadiannya, tidak ada banyak orang yang benar-benar dia hormati. Pupil Wang Lin menyusut. Orang tua itu bergabung dengan dunia untuk pindah ke sini. Orang tua ini juga mengeluarkan aura yang mengejutkan Wang Lin. Aura ini sangat berbeda dari All Seers. Jika All Seer adalah lautan yang tak terduga, orang tua ini seperti gunung besar yang menembus langit. Auranya yang kuat menyebar, menyebabkan para pembudidaya yang lemah itu batuk darah dan segera mundur. Mata si Tunan berbinar dan dia bergumam, Nirvana Shatterer. Dia merenung sejenak sebelum dia menyeringai. Matanya bersinar karena kesombongannya dan bagaimana dia memandang rendah segalanya. Jika saya ingin bersenang-senang di dunia ini, saya membutuhkan kultivasi yang dapat menekan dunia. Nirvana Shatterer. Orang tua ini terlalu malas. Pria tua itu mengenakan jubah emas dan rambutnya setengah hitam dan setengah putih, dan dia mengeluarkan aura kuno. Dia memandang Ling Tianho dan mengungkapkan senyum kekaguman. Sudah berapa lama sejak kita terakhir bertemu? Ling Tianho mengenang masa lalu dan dengan hormat berkata, Junior tidak ingat, sudah terlalu lama. Pria tua berjubah emas itu menghela nafas dan perlahan berkata, ketika kamu dan Yang Maha melihat itu memenuhi syarat, aku secara pribadi membawa kalian berdua ke tanah suci Brilliant Void. Sekarang puluhan ribu tahun telah berlalu. Salah satu dari Anda telah menjadi penatua aliansi yang bahkan saya takuti, dan kultivasi yang lain juga telah mencapai tingkat seperti itu. Ling Tianho merenungkan, tetapi kenangan di matanya menjadi lebih kuat. Ketika aku menerima giokmu beberapa bulan yang lalu, aku berdebat apakah aku harus datang. Saya tidak ingin datang, karena perang dengan Alhaven semakin serius dan kakak senior saya, Zhong Xuanzi, tidak dapat membuat avatar. Namun, mengingat apa yang terjadi antara kamu dan All Seer, aku memutuskan untuk mengakhiri masalah antara kalian berdua. Ketika pria tua itu berbicara, ada sedikit ketegasan dan kedalaman dalam tatapannya. Pikiran Ling Tianho bergetar ketika dia melihat pria tua itu dan berkata, terima kasih, Master Senior Void. Ayo pergi. Saya telah mendengar tentang Demon Spirit Land ini tetapi belum pernah ke sana sebelumnya. Ayo pergi dan lihat. Pria tua itu melambaikan lengan bajunya dan menatap wanita paruh baya yang cantik di kejauhan. Tatapannya menunjukkan niat baik ketika dia melihat wanita itu dalam warna pink, lalu dia memasuki lubang hitam. Ling Tianho dan pria berjubah ungu mengikutinya ke pusaran. Wang Lin merenung sedikit sebelum matanya menyala dan dia bergerak dengan si Tunan, diikuti oleh Master Halloween dan wanita berbaju perak. Di belakang mereka ada 3 saudara laki-laki Chen dan kepala besar. Mereka semua terbang menuju pusaran. Sosok Lei Ji menyusut sampai dia hanya orang besar, dan dia mengikuti semua orang ke pusaran. Lelaki tua yang duduk di atas labu dan lelaki dingin berwarna hitam memasuki lubang hitam. Wanita paruhbaya yang cantik itu ragu-ragu ketika dia melihat wanita berbaju merah muda di sebelahnya. Wanita berbaju merah muda itu tersenyum seperti mawar dan dengan lembut berkata, Bibi Xia, kamu bisa bersantai untuk perjalanan ke tanah roh iblis ini. 11 Xuan memiliki harta karun yang dikaruniai oleh suster senior, itu lebih dari cukup untuk membuat diriku aman. Terlebih lagi, bukankah kakak kedua mengirim penatua Master Void ke sini juga? Wanita parubaya yang cantik itu merenung sedikit dan mengangguk. Dia kemudian memimpin keempat wanita di sekelilingnya ke dalam lubang hitam. Qian Qin mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Ketika Wang Lin muncul, dia terus-menerus menatapnya. Sekarang dia berpikir tentang bagaimana mereka akan berada di tanah roh iblis bersama. Dia berpikir, aku ingin tahu apakah dia masih mengingatku. Setelah orang-orang masuk, para pembudidaya di sekitarnya semua bergegas menuju lubang hitam. Namun, ada terlalu banyak orang, dan hanya beberapa dari mereka yang bisa masuk sebelum lubang hitam tiba-tiba menghentikan rotasi terbalik dan menghilang. Beberapa pembudidaya hanya setengah jalan ke lubang hitam ketika pusaran menghilang, sehingga tubuh mereka runtuh dan jeritan sengsara mereka bergema. Ini menyebabkan para pembudidaya di belakang mereka dengan cepat mundur. Lubang hitam menghilang dengan sedikit darah. Seolah-olah sebuah pintu besar telah tertutup, mencegah siapapun masuk. Para pembudidaya di sekitarnya semua tersebar dengan penyesalan. Ada beberapa yang enggan dan tinggal selama beberapa hari sebelum akhirnya pergi. Is Demon Spirit si kembali ke keadaan damai. Di dalam Demon Spirit Land, matahari berapi-api tergantung di langit. Gelombang panas bergerak bersama angin di sepanjang bumi. Mayat di tanah berbau busuk, menarik banyak burung nasar yang melayang di atas mayat, menyerap aura kematian. Ini hanya sudut dari negara setan api. Melihat seluruh negeri, itu ditutupi mayat. Di bawah gelombang panas ini, mereka membusuk lebih cepat, dan angin meniup pakaian mereka, mengungkapkan kulit hitam di bawahnya. Sebuah perang besar menyebar di negara setan api saat suku pemurnian jiwa menyerang. Semua orang kuat yang tersebar di seluruh negeri jatuh. Jika mereka tidak menyerah, mereka mati. Ibu kota negara setan api, tempat salah satu dari 9 iblis kuno pernah hidup, sekarang merupakan kekuatan terakhir yang tersisa. Tempat ini ditempati oleh salah satu pasukan elit dari negara setan api. Itu disebut tentara roh setan api. Mereka memiliki 2 panglima dan 8 jenderal iblis yang memegang benteng. Meskipun Fire Demon Spirit Army telah menderita kerugian besar, dibandingkan dengan kekuatan lain, mereka adalah yang paling kuat.
Ini memungkinkan mereka menduduki ibu kota dan mempertahankan apa yang tersisa dari negara setan api. Pada saat ini, pasukan dari suku pemurnian jiwa mengelilingi ibu kota negara setan api. Ada banyak orang melayang di langit dengan beberapa bendera besar di sekitar mereka. Kabut hitam pekat menyelimuti darah itu. Tangisan tajam dari pecahan jiwa tidak pernah berakhir dan menyapu bumi. Ratapan jiwa yang meratap menjadi satu-satunya suara yang tersisa di dunia. Ada patung batu di dalam pasukan suku pemurnian jiwa di luar gerbang ibu kota negara setan api. Ada beberapa anggota suku yang membawanya. Mereka yang membawa patung itu dipenuhi dengan kesombongan. Bagi mereka untuk dipilih dari jutaan anggota suku untuk membawa patung leluhur adalah kemuliaan yang hanya datang sekali seumur hidup. Ada seorang lelaki tua di langit yang dipenuhi keagungan. Dia mengenakan jubah hitam dan ada puluhan bendera besar di sampingnya yang membentuk angin puyuh hitam. Setan Jenderal Charming Wood dan Golden Scorpion, apakah kalian berdua akan menyerah? Suara orang tua itu seperti hembusan angin dingin. Saat suaranya muncul, peluit tajam datang dari angin puyuh hitam di sekitarnya. Hanya suara lelaki tua itu tidak buruk, tetapi jutaan anggota Soul Refining Tribe yang mengelilingi ibu kota semua meraung pada saat yang sama. Apakah kamu akan menyerah? Deru jutaan orang sekaligus tak terlukiskan. Seolah-olah dunia gemetar, dan tidak ada guntur yang bisa menandinginya. Hal ini menyebabkan pikiran para prajurit yang tersisa di dalam ibu kota bergetar. Beberapa dari mereka merasakan sesuatu yang meledak di pikiran mereka, dan mereka pingsan saat berdarah dari lubang mereka. Ouyang Hua, jangan mendorongmu terlalu jauh. Sebuah suara marah keluar dari dinding, lalu seorang lelaki berbaju besi muncul. Baju besi ini tampak seperti kalajengking, dan matanya merah. Kebencian memenuhi matanya saat dia bergegas keluar, tetapi tidak ke arah Ouyang Hua. Sebaliknya, dia menyerbu ke arah patung batu hitam di antara kerumunan. Bahkan jika aku mati, aku akan menghancurkan benda ini. Orang besar itu terlalu cepat. Dia tiba di sebelah patung itu dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya dan menabrak dengan suara gemuruh. Namun, yang aneh adalah bahwa semua anggota suku Refining jiwa di sekitarnya mengungkapkan ejekan. Bahkan Ouyang Hua mencibir dan tidak berusaha menghentikannya. Saat tangan lelaki besar itu jatuh, sebuah suara yang sangat dingin bergema di telinganya. Kamu berani melukai patung tuanku? Mati! Seorang pria yang sangat biasa bergerak bersama dengan suara itu. Pria ini mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi yang sangat dingin. Jika ada yang tahu Wang Lin, mereka akan terkejut karena temperamen orang ini sekitar 60% hingga 70% mirip dengan Wang Lin. Pada saat ini, langit di atas Demon Spirit Land mengalami perubahan yang mengejutkan. Lapisan vortex muncul di langit seolah-olah mereka akan membelah langit. Perubahan tiba-tiba ini menyebabkan penduduk tanah roh iblis panik, dan mereka semua melihat ke langit. Pusaran itu menyebar di langit sampai hampir menutupi seluruh langit di atas tanah roh iblis. Pusaran itu berputar dengan cepat seperti badai yang turun dari surga. Di Demon Spirit Land, ada jurang yang dalam di Wood Demon Country. Daerah ini sangat terpencil, dan kedalaman jurang dipenuhi dengan lumut. Daerah itu sangat lembab, dan di pagi hari, biasanya tertutup kabut tebal. Pada saat ini, ada kabut samar yang masih tersisa tetapi perlahan menghilang di bawah matahari. Ketika kabut berangsur-angsur menghilang, genangan air di bagian bawah menjadi terlihat. Kolam ini seperti permukaan cermin, tidak ada riak sama sekali. Namun, ketika pusaran muncul, riak muncul di genangan air ini. Dan sesuatu perlahan keluar dari pusat riak. Pada awalnya tidak mungkin untuk melihat apa itu, tetapi karena semakin jelas bahwa itu adalah wajah. Ini adalah wajah iblis. Ketampanan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki seseorang, terutama cahaya gelap yang datang dari matanya. Dia diam-diam melihat ke langit dan mengungkapkan senyum iblis. Kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggu sangat lama untuk hari ini. Pada saat ini, jauh di sisi lain dari Demon Spirit Land, ada dataran berumput. Ada beberapa bunga di dataran ini, dan bahkan sebelum ada yang dekat, mereka bisa mencium aroma rumput. Aroma ini sangat redup, tetapi memiliki efek yang sangat aneh. Setiap kali seseorang dari Demon Spirit Land menciumnya, mereka akan merasa santai. Akibatnya, seiring waktu, banyak suku muncul di dataran ini. Suku penyulingan jiwa telah berkembang di sini juga, tetapi yang aneh adalah bendera jiwa akan segera kehilangan sebagian kekuatan mereka di sini. Seolah-olah fragmen jiwa di dalam tidak berani keluar. Jika dipaksa untuk keluar, fragmen jiwa akan dengan cepat menghilang satu persatu. Akibatnya, suku pemurnian jiwa menyerah di tempat ini. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan menemukan padang rumput ini sangat biasa. Namun, jika ahli pembatasan melihat ini, dahi mereka akan segera dipenuhi keringat dingin. Tempat ini dipenuhi dengan pembatasan yang sangat besar, dan ada jumlah pembatasan yang tidak diketahui di sini. Jika mereka diaktifkan, mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tidak ada yang tahu bahwa ada transfer array yang sangat kuno di bawah padang rumput ini. Jika seseorang menelusuri asal-usulnya, itu akan kembali ke sebelum alam surgawi runtuh. Formasi alam surgawi. Melalui formasi ini, bersama dengan metode khusus dan token, Anda bisa memasuki salah satu dari 5 gua surgawi.
4 dari 5 gua celestial di Demon Spirit Land telah ditemukan. Adapun gua kelima, tidak ada yang tahu di mana itu. Hanya dengan membuka bagian dalam dari 4 gua lainnya, gua kelima akan dibuka. Gua celestial yang terhubung dengan susunan transfer ini dipenuhi dengan energi spiritual celestial, dan tidak ada yang biasa di dalamnya. Namun, meskipun rasanya seperti alam surgawi, itu tampak sangat kosong dengan sedikit kedinginan. Seseorang akan kedinginan dan kesepian hanya dengan berdiri di sana. Gua celestial ini berbentuk zigzag dan dipenuhi dengan pavilion. Ada seorang pria muda duduk di dalam pagoda yang menjulang tinggi. Dia sangat tampan dan memancarkan aura langit. Dia memegang gulungan yang terbuat dari bambu. Ada cangkir teh di atas meja di sebelahnya. Panas yang datang dari teh berubah menjadi bunga di udara sebelum perlahan menghilang. Pria ini sesekali minum dari cangkir teh, dan ekspresinya sangat tenang. Namun, begitu pusaran itu muncul, lelaki itu meletakkan gulungan itu dan melihat ke kejauhan. Seakan tatapannya bisa menembus kekosongan dan melihat perubahan di luar. Mereka datang, orang yang berbicara bukanlah dia, tetapi seorang wanita yang berjalan dari luar. Dia sangat cantik, tapi agak kurus. Dia memiliki wajah oval dan mata indah yang sangat menawan. Dia mengenakan gaun biru muda dengan celana putih dengan bordir biru di atasnya. Dari kejauhan, dia memiliki kaki yang ramping. Meskipun dia terlihat lemah, itu membuatnya lebih feminin. Pria itu tersenyum ketika dia memandang wanita itu dengan lembut dan berkata, "Kami telah menunggu begitu lama, saya harap kami bisa berhasil kali ini." Wanita itu duduk di samping ketika dia melihat pria itu dengan lembut dan tertawa. "Kami sudah merencanakan begitu lama. Selama kami berhati-hati, saya yakin tidak akan ada kecelakaan." Mereka berdua saling tersenyum, dan perasaan pasangan memenuhi hati mereka dengan kehangatan yang masih ada. Bahkan gua kosong ini tidak lagi terasa dingin, seolah kehangatan telah menyebar. Pasangan kultivasi ini adalah pasangan yang tidak pernah meninggalkan gua setelah mereka datang. Wang Wei dan Hu Huan. Bagaimana keadaannya? Wang Wei mengambil gulungan bambu. Dia sangat tampan dan tidak terlihat tua sama sekali, seolah-olah dia benar-benar pria muda. Namun, kebanggaan yang tersembunyi jauh di dalam matanya menunjukkan kemuliaan yang pastinya telah ia miliki bertahun-tahun yang lalu. Hu Huan terkekeh dan dengan lembut berkata, "Roh pedang ini sangat ditentukan. Dia telah mencapai lapisan ke-8 metode roh abadi yang Anda berikan padanya dan akan memasuki lapisan ke-9. Jika tidak ada kecelakaan, dia harus segera menerobos." Mata Wang Wei dipenuhi dengan kekaguman saat dia mengangguk. "Apakah begitu? Lalu aku tidak membantunya dengan sia-sia." Ketika dia berbicara, dia menjadi sedikit suram dan menggelengkan kepalanya. "Tapi aku masih bingung. Apakah King Shuang tidak mati? Kalau tidak, bagaimana dia mereformasi Rain Celestial Sword dan menjadikannya roh pedang? Sayangnya, dia menolak untuk berbicara, dan aku tidak ingin melukai perasaan King Shuang, jadi tidak nyaman untuk mencari ingatannya." Hu Huan dengan lembut berkata, "Mungkin suster kecil King Shuang masih hidup." Saat Vortex muncul, kolam di jurang dan pasangan budidaya Celestial Cloud bukan satu-satunya yang merespons. Perubahan besar terjadi di bawah Istana Negara Setan Angin. Ini adalah tanah suci dari Negara Setan Angin. Ada bentangan luas gua yang menyerupai sarang lebah di bawah tanah, dengan ibu kota Negara Setan Angin sebagai pusatnya. Setiap gua memiliki banyak terowongan yang menghubungkan mereka bersama. Akhirnya, mereka semua akan menuju ke gua besar di bawah Istana Kekaisaran. Gua-gua ini dipenuhi dengan kerangka yang berwarna ungu kehitaman dan mengeluarkan aura kematian. Saat aura kematian muncul, itu akan tersedot oleh terowongan yang terhubung ke gua. Semua aura kematian di gua yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Negara Setan Angin akan mengarah ke gua di bawah Istana Kekaisaran. Gua ini sangat besar, setidaknya 10.000 kaki lebarnya. Di tengah-tengah gua ada pilar yang menjulang, dan seorang wanita duduk di atas pilar. Penampilan wanita ini sangat menakutkan. Ada banyak bekas luka mengerikan di wajahnya. Tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak luka yang ada dalam sekejap. Meskipun luka-luka itu telah menutup, darah mengalir ke mereka ketika dia berkultivasi, sehingga mereka menjadi merah. Seolah-olah lipan yang tak terhitung jumlahnya merangkak di wajahnya. Bukan hanya wajahnya, tetapi bahkan lengannya ditutupi oleh bekas luka mengerikan ini. Ada lautan aura kematian di bawah pilar tempat wanita itu duduk. Beberapa aura kematian akan melayang di sekitarnya dan memasuki bekas lukanya. Setiap kali ini terjadi, tubuh wanita itu akan bergetar seolah-olah dia menghadapi rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi dia akan selalu mengepalkan giginya dan menanggungnya. "Wang Lin, aku, Yao Sisue, harus menanggung semua rasa sakit ini karena kamu. Aku benci kalau aku tidak bisa memakan dagingmu untuk membalaskan dendam ayahku. Selama aku bisa membunuhmu, seperti apa rasa sakit ini? Jika aku bisa membunuhmu, jadi bagaimana jika aku melepaskan penampilanku?" Mata wanita itu dipenuhi dengan dendam yang mengerikan. Dia tidak pernah bisa melupakan perasaan tak berdaya yang dia miliki untuk krisis ayahnya ketika dia terbangun di Demon Spirit Land. Kemudian dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, membiarkan dia tahu melalui koneksi darahnya bahwa kemungkinan ayahnya tidak selamat. Pada saat itu, kebenciannya pada Wang Lin hampir mencapai puncaknya.
Untuk membalas dendam, dia menyerahkan segalanya. Dia tahu bahwa untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, dia membutuhkan bantuan dari iblis kuno di sini. Dia bekerja sangat keras dan mengalami kesulitan dan penghinaan yang seperti mimpi buruk. Pada akhirnya, dia mendapatkan pengakuan iblis kuno dari negara setan angin. Dia masuk ke sini dan memulai warisan. Dia tidak pernah bisa melupakan saat dia menerima warisan iblis angin, suara iblis yang bergema di dalam hatinya. Aku bisa memberimu kekuatan yang cukup untuk membuatmu membalas dendam. Namun, harganya adalah perasaan dan jiwamu ilahi perlahan-lahan akan terhapus sampai kamu menjadi tubuhku. Aku bersedia selama aku bisa membalas dendam. Yao Sisue mengambil napas dalam-dalam dan mulai menyerap aura kematian ini, menyebabkan rasa sakit yang cukup untuk berharap dia sudah mati. Saat dia menyerapnya, dia mengangkat tangan kanannya, yang benar-benar biru, dan kuku-kukunya mengeluarkan kilatan dingin. Setelah menarik napas panjang, tanpa ampun dia membuka luka di lengan kirinya. Rasa sakit yang hebat datang dari lengannya, menyebabkan tubuhnya bergetar, tetapi ekspresinya tidak peduli karena dia sudah lama terbiasa dengan rasa sakit itu. Pada saat ini, aura kematian yang tak berujung memasuki luka di lengannya. Saat aura kematian yang tak berujung terus masuk, luka itu perlahan-lahan menutup sampai terbentuk bekas luka. Wang Lin, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Seruan dari jiwanya seperti badai yang memenuhi langit. Pada saat ini, Wang Lin berjalan keluar dari pusaran di langit. Saat dia muncul, pikirannya bergetar dan dia tiba-tiba melihat ke arah negara setan angin. Dia samar-samar merasakan dendam yang mengerikan terhadapnya. Perasaan ini muncul hanya sesaat sebelum menghilang seolah-olah itu tidak pernah ada. Di belakangnya, Situnan dan perusahaan muncul. Mereka melayang di udara dan melihat ke bawah. Selain dari Master Halloween, ini adalah pertama kalinya semua orang datang ke sini. Meskipun ketiga Chen bersaudara milik negara peringkat 7, mereka sebelumnya tidak tertarik pada roh setan tanah. Sekarang setelah mereka tiba, mereka tidak bisa tidak melihat-lihat. Setelah kembali ke tempat yang akrab, Wang Lin merasa menyesal. Pikiran pertamanya bukanlah pergi ke gua surgawi tetapi untuk memeriksa suku pemurnian jiwa. Saat itu, dia harus melarikan diri, jadi dia terburu-buru. Memikirkannya sekarang, dia merasa menyesal. Suku pemurnian jiwa diciptakan untuk melengkapi keinginan terakhir Master Dun Tian. Saya ingin tahu apakah itu masih ada, dan ada juga 13. Wang Lin tidak bisa melupakan 13 yang setia yang mengikutinya. Dalam hidupnya, dia hanya bertemu satu orang setolong 13. Berpikir tentang 13, orang lain muncul dalam pikiran Wang Lin. Hu Pao. Loyalitas 13 dan pengkhianatan Hu Pao menjadi kontras yang terukir dalam pikiran Wang Lin. Dia tidak bisa melupakan bagaimana dia membantai pasukan lebih dari 100.000 di kota iblis jenderal untuk menyelamatkan kedua orang itu. Pada saat itu, dia tidak tahu bahwa Hu Pao telah mengkhianatinya, tetapi bahkan jika dia melakukannya, dia masih akan melakukannya. Dia tidak bisa melupakan apa yang dia katakan hari itu sambil memandang ke langit seolah-olah dia sedang mencoba membuktikan daonya. Ada hal-hal di dunia ini yang seharusnya dan ada yang tidak. Penggarap mencari amoralitas dan melarikan diri dari nasib. Biasanya, mereka akan menghindari bencana dan menyambut surga. 13 dan Hu Pao tidak memiliki hubungan dengan saya. Saya menentang kehendak Jenderal Iblis, artinya saya melawan negara iblis. Ini tidak layak untuk dipertimbangkan bagi mereka yang hanya memperhatikan manfaatnya. Saya bukan pria atau penjahat. Saya tidak tulus atau munafik. Hanya saja ada hal-hal tertentu di dunia ini yang harus saya lakukan. Namun, saya, Wang Lin, berjalan di dalam dunia ini untuk tidak berusaha mengikuti dao surga. Saya berusaha untuk tidak memiliki penyesalan di hati saya. Dari sudut pandang ini, saya tidak cocok untuk menjadi seorang kultivator. Namun, ada hal-hal tertentu yang harus aku lakukan. Jika saya tidak menyelamatkan 13, lalu apa yang saya cari? Wang Lin menghela nafas saat dia melihat dunia yang sudah dikenalnya. Dia menampar tasnya memegang dan kompas seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Ini adalah sesuatu yang diperlukan untuk memasuki gua keempat. Setelah menyerahkan ini ke Situnan dan menjelaskan rincian melepaskan beberapa batasan, Situnan memandang Wang Lin dengan penuh arti. Dia mengerti Wang Lin cukup untuk tahu bahwa Wang Lin akan bertemu beberapa teman lama. Akibatnya, dia tidak membuang waktu. Dengan kultivasinya, bersama dengan Master Halloween, wanita berbaju perak, 3 saudara Chen, dan kepala besar, tidak akan sulit untuk melanggar batasan ini. Kesulitan nyata kemungkinan akan berada pada batasan akhir. Situnan membuka token sesuai dengan metode Wang Lin. Mereka semua menghilang dan memasuki gua celestial untuk mulai melanggar pembatasan dengan paksa. Ada banyak batasan di dalam gua celestial. Hanya dengan menghancurkan mereka semua mereka dapat memasuki inti, dan itu adalah target mereka. Berbeda dengan Olseer dan Ling Tianho, yang sudah melanggar semua batasan di gua-gua mereka, kemajuan Wang Lin kurang. Pindah, Wang Lin masih memiliki token ke gua di tangannya. Selama dia berada di Demon Spirit Land, dia bisa memasuki gua kapan saja. Dengan kultivasi Wang Lin saat ini, ia hanya perlu membuat sedikit perubahan pada token sehingga Situnan dan perusahaan tidak akan diserang oleh roh gua. Setelah menyelesaikan masalah ini, Wang Lin merenung sebentar, lalu indera ilahi perlahan menyebar.
Dengan budidaya Nirvana Skrier saat ini, ia dengan mudah menutupi seluruh tanah roh iblis dengan indera ilahi. Sama seperti ilahi Wang Lin menyebar, indera ilahi di dalam patung batu hitam yang disembah oleh suku Refining Jiwa tiba-tiba melepaskan cahaya hitam. Cahaya hitam ini dipenuhi dengan dingin yang tak ada habisnya, dan kekuatan misterius melesat ke langit. Saat itu menyentuh akal ilahi Wang Lin, mereka bergabung bersama. Cahaya hitam dari patung itu secara bertahap menjadi lebih kuat, hingga menutupi lebih dari setengah langit di atas negara setan api. Anggota suku Refining Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan takjub pada patung leluhur. Tidak yakin siapa yang bereaksi pertama, tetapi beberapa orang langsung berlutut di tanah. Kemudian hampir semua anggota suku pemurnian jiwa berlutut dengan gembira di mata mereka. Roh leluhur telah mewujud. Semangat leluhur telah mewujud. Raungan menyebar seperti gemuruh-gemuruh ke seluruh kota. Mata Ouyang Hua memperlihatkan ekspresi tidak percaya, dan dia memandangi 13. Pada saat ini, 13 gemetar saat dia melihat ke langit. Dia memiliki perasaan yang tidak jelas. Leluhur, telah kembali. Ouyang Hua menarik napas dalam-dalam dan ekstasi muncul di matanya. Dia menghormati Wang Lin dari lubuk hatinya, tetapi bahkan lebih dari rasa hormat, ada rasa takut. Justru karena ketakutan ini bahwa meskipun suku pemurnian jiwa terus tumbuh lebih besar, dia tidak berani memberontak sama sekali. Mata Wang Lin bersinar terang dan mengungkapkan cahaya aneh. Dia secara alami melihat suku pemurnian jiwa dengan indera ilahi dan menemukan bahwa itu telah berkembang pesat. Ini tidak penting. Apa yang membuatnya merasa tidak percaya adalah kekuatan misterius yang baru saja menyatu dengan akal ilahinya. Wang Lin telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun dan menghadapi berbagai jenis kekuatan. Namun, dia belum pernah menemukan yang seperti ini sebelumnya. Dia tidak bisa mengatakan perasaan macam apa itu, tetapi pada saat kekuatan misterius itu menyatu dengannya, dia merasakan bayangan yang tak terhitung melintas di benaknya. Tanpa kecuali, semua gambar ini adalah suku pemurnian jiwa yang menyembah patung itu. Mereka semua dipenuhi dengan fanatisme yang tak terbayangkan. Seolah-olah selama patung itu memberi perintah, mereka akan melakukannya terlepas dari biayanya, bahkan jika mereka kehilangan nyawa mereka, mereka tidak akan menyesal. Kegilaan mengerikan semacam ini bahkan menggerakkan Wang Lin. Itu adalah pemujaan bagi jutaan anggota suku pemurnian jiwa terhadap patung batu ini selama ratusan tahun terakhir yang menciptakan kekuatan aneh yang bahkan Wang Lin tidak mengerti. Sambil merenung, Wang Lin mengambil langkah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas ibu kota negara setan api. Berdiri di sini, dia bisa melihat pemandangan jutaan orang berlutut. Berbicara tentang jutaan orang mungkin membuatnya terdengar seperti tidak banyak, tetapi melihatnya secara langsung, dia melihat lautan orang yang tak berujung menutupi tanah. Ada bendera-bendera yang mencuat di mana-mana yang menari-nari di tiup angin, dan ratapan jiwa memenuhi dunia. Saat Wang Lin muncul, semua fragmen jiwa mengeluarkan tangisan tajam seolah-olah mereka telah bertemu tuan mereka yang sebenarnya. Tubuh Ouyang Hua bergetar dan mengungkapkan kegembiraan yang tidak pernah ditunjukkannya dalam ratusan tahun. Dia menatap kosong pada Wang Lin dan berkata, Ouyang Hua menyapa leluhur. Saya menyambut kembalinya leluhur. Setelah dia berbicara, beberapa orang segera melihat ke atas dan melihat Wang Lin. Hampir setiap anggota suku yang melihat Wang Lin merasakan dengungan di otak mereka. Mereka tidak ragu ketika mereka langsung mengenali orang ini sebagai orang yang telah mereka puja selama ratusan tahun, leluhur mereka, Wang Lin. Semua ini karena patung batu, itu adalah ukiran Wang Lin. Leluhur. Itu benar-benar leluhur. Leluhur telah kembali. Leluhur tidak meninggalkan kita. Leluhur telah kembali. Semburan teriakan penuh kejutan dan kegilaan segera bergemuruh seperti guntur. Jutaan orang menjadi bersemangat sekaligus, dan teriakan mereka bahkan menyebabkan bumi bergetar. Bahkan awan di langit harus mundur. Selamat datang, leluhur. Itu tidak diketahui siapa yang mengatakannya pertama, tetapi akhirnya, jutaan anggota Soul Refining 3B berteriak sekaligus. Bahkan telinga Wang Lin berdengung. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia terkejut. Dia jelas bisa merasakan gas putih keluar dari orang-orang ini dan pergi ke patung batu di pusat ibu kota. Patung batu menyerap semuanya, menjadi lebih halus dan memberikan kesan iblis. Tatapan anggota suku pemurnian jiwa semua penuh dengan kegembiraan yang bahkan mengejutkan Wang Lin. 13 bergegas melewati kerumunan dan berlutut di depan Wang Lin. Meskipun tubuhnya gemetar, suaranya paling keras selama ratusan tahun. 13 menyambut kembalinya leluhur. Kata-kata 13 memicu antusiasme anggota suku yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, lebih banyak gas putih melayang keluar dari semua orang dan memasuki patung hitam. Bendera jiwa mulai melambai seolah-olah laut hitam tiba-tiba muncul. Fragmen jiwa terbang keluar dari bendera dan menyelimuti seluruh negara setan api dalam kabut hitam. Jumlah fragmen jiwa tak terbayangkan. Melihat orang-orang dari suku pemurnian jiwa, Wang Lin menemukan beberapa dari mereka yang akrab, meskipun dia tidak bisa mengingat nama mereka. Mereka jelas penatua yang ada di sekitar ketika dia ada di sini terakhir kali. Saya telah kembali. Suara Wang Lin perlahan menyebar dan jatuh dari langit ke telinga semua orang. Meskipun hanya 3 kata sederhana ini seperti sambaran petir yang jatuh dari langit.
Semua orang di dalam suku pemurnian jiwa bersorak. Sebagai suku refining jiwa bersorak, Wang Lin secara bertahap turun dan mendarat di dinding ibu kota negara setan api. Dia telah kembali ke sini sekali lagi setelah ratusan tahun. Kembalinya Wang Lin menyebabkan kegilaan di antara anggota Soul Refining Tribe. Negara setan api diubah namanya menjadi sekte pemurnian jiwa oleh Wang Lin. Sekte pemurnian jiwa memiliki jutaan murid. Jika Anda menghitung semua fragmen jiwa yang dikumpulkan oleh para murid, itu akan menjadi angka yang tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa sekte penyulingan jiwa tidak akan lemah bahkan di negara budidaya peringkat 7. Wang Lin menatap langit dan bergumam, Senior Duntian, murid telah memenuhi janji sejak saat itu. Meskipun metode yang dikembangkan jutaan murid sekte pemurnian jiwa tidak lengkap, sekarang setelah dia kembali, dia mengambil metode lengkap tanpa ragu-ragu. Tentu saja, kelemahan Wang Lin pergi di mana dia bisa mengambil fragmen jiwa kapan saja tidak berubah. Ketika semua metode penanaman sekte pemurnian jiwa diturunkan kepada para murid, mereka semua memasuki tahap budidaya gila. Selain itu, setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, Wang Lin meninggalkan salinan 9 siklus penyempurnaan taktik celestial yang ia dapatkan dari saudara perempuan senior keempatnya dari Purple Divine. Ini menjadi mantra terlarang dari sekte pemurnian jiwa. Jika 9 siklus penyempurnaan taktik surgawi dibudidayakan secara ekstrim, itu sangat kuat. Meskipun itu tidak berguna bagi Wang Lin, itu seperti mantra surgawi bagi para murid sekte pemurnian jiwa. Selain itu, Wang Lin membuat keputusan besar. Setelah meletakkan banyak batasan, ia memasuki Treasure Pavilion, 1, di bawah sampul fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Treasure Pavilion disegel oleh Wang Lin di dalam tubuhnya. Dia bisa dengan mudah memasukinya dengan pikiran, jadi tidak perlu mengeluarkannya. Sejak dia mendapatkannya, dia hanya mengeluarkannya sekali. Waktu itu tepat sebelum dia datang ke sini. Dia telah menetapkan sejumlah besar pembatasan pada roh air planet dan membukanya. Itu semua untuk memberi hadiah besar pada si Tunan. Sampai hari ini, Wang Lin masih ingat ekspresi si Tunan yang tercengang ketika dia menyadari apa itu Treasure Pavilion dan apa yang diwakilkannya di alam surgawi. Ekspresi semacam ini sangat jarang dilihat dari si Tunan. Setelah pulih, mata si Tunan bersinar cerah. Bahkan di malam hari, matanya bersinar seperti matahari, mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Mantra surgawi dipecah menjadi kualitas rendah, menengah, dan tinggi. Ada juga mantra celestial berkualitas tinggi, tetapi saat ini bahkan mantra celestial berkualitas rendah dapat menyebabkan malapetaka. Mantra yang paling luas adalah mantra surgawi yang tidak lengkap. Mantra yang berasal dari mantra surgawi yang tidak lengkap ini jelas lebih lemah daripada yang asli. Hanya para pembudidaya kuat yang memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk mendapatkan mantra surgawi lengkap. Namun, mantra surgawi lengkap terlalu jarang. Tidak perlu berbicara tentang kualitas menengah yang lengkap atau mantra langit berkualitas tinggi, mereka cukup membuat penggarap manapun menjadi gila. Bahkan pembudidaya di tahap Nirvana Shatterer akan terkejut dengan ini. Jika mereka menemukan bahwa tingkat atas berisi mantra surgawi yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit Baifen, mereka akan menjadi gila juga. Bagaimanapun, Pavilion Harta telah melestarikan sebagian besar mantra celestial dari alam surga guntur. Terlebih lagi, di lantai terakhir, selain dari mantra Kaisar Langit Baifen, ada juga mantra untuk Dewa Surgawi. Itu adalah harta surgawi bagi pembudidaya penyebar Nirvana. Jika pembudidaya Nirvana Shatterer akan seperti ini, tidak perlu berbicara tentang Nirvana Skrier dan pembudidaya Nirvana Cleanser. Itulah sebabnya Wang Lin sangat berhati-hati tentang pavilion berharga. Si Tunan telah memperoleh manfaat besar di dalam Treasure Pavilion. Ekstasi di mata si Tunan membuat Wang Lin tahu bahwa meskipun tingkat budidaya si Tunan tidak meningkat, mantra langit yang ia dapatkan berkat bakatnya akan membuat si Tunan menjadi kekuatan yang menakutkan bagi musuh untuk dihadapi. Selama waktu itu, Wang Lin memilih mantra surgawi kualitas menengah yang disebut Gater Spirit. Setelah memahaminya, ia menggunakannya untuk bantuan 3 saudara Chen. Mata mereka merah, dan mereka setuju untuk membantu tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Wang Lin mencari melalui Treasure Pavilion dan mengeluarkan 4 mantra surgawi berkualitas rendah. Budidaya murid saat ini dari Soul Refining Sekte berada dalam kondisi abnormal. Mereka memiliki kendali yang baik atas jiwa dan seluruh kultivasi mereka bergantung pada bendera jiwa. Itu sebabnya mantra langit yang dipilih Wang Lin semuanya terkait dengan jiwa-jiwa. Namun, mantra surgawi bukanlah sesuatu yang bisa mereka kembangkan. Wang Lin telah mempelajari dasar-dasar mantra sebelum membaginya menjadi berbagai mantra terlarang yang diturunkan. Sedangkan untuk Ouyang Hua, Wang Lin tidak pelit. Dia mengeluarkan mantra surgawi berkualitas rendah yang disebut Soul Refining Ascension untuk memberikan Ouyang Hua sebagai hadiah atas kerja kerasnya selama ratusan tahun. Bukannya Wang Lin tidak ingin memberi Ouyang Hua mantra kualitas menengah, tetapi budidaya Ouyang Hua terlalu abnormal. Jika dia menggunakan semua 99 bendera jiwa, dia bisa bertarung dengan seorang kultivator ascendan, tetapi tanpa bendera, tingkat kultivasinya akan menurun. Kenaikan jiwa pemurnian jiwa sudah sangat sulit bagi Ouyang Hua untuk berkultivasi. Bagaimanapun, itu adalah mantra surgawi yang lengkap. Adapun 13, Wang Lin tidak berusaha. Dia pergi ke gua surga untuk menemukan Lei Ji dan kembali setelah dia mendapatkan cukup darah.
13 direndam dalam darah Raja Kekaisaran Iblis Raksasa Leji, yang memungkinkan tubuhnya mengalami perubahan besar dalam waktu singkat. Meskipun rasa sakit itu bukan sesuatu yang bisa ditahan orang biasa, 13 menahan semuanya. Pada akhirnya, setelah ragu-ragu sebentar, mata Wang Lin menyala saat dia menjatuhkan beberapa tetes darah dewa kuno kerajaannya sendiri di antara alis 13. Pada saat ini, tubuh Tirten bergetar hebat. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa menahan rasa sakit. Rasanya ada sesuatu yang melahap tubuhnya. Setelah semua ini, 13, yang terlahir kembali melalui rasa sakit, memancarkan aura seperti Dewa Iblis. Kekuatan tubuhnya cukup kuat untuk melawan kultivator ascendan tahap akhir puncak, dan dia dipenuhi dengan potensi tak berujung. Hanya saja ini tidak cukup, jadi Wang Lin mengambil banyak harta dan meleburnya. Lalu dia memasukkan mereka ke dalam tubuh Tirten seperti bagaimana dia memperbaiki penjaga surgawi, tetapi dia tidak merusak jiwa Tirten. 13 menahan rasa sakit dengan berpegang pada kesetiaannya kepada Wang Lin, dan setelah harta yang tak terhitung jumlahnya diinfus, ia memiliki tubuh seorang penjaga langit perak. Dia bisa menahan serangan seorang kultivator yin ilusi. Dia juga masih memiliki kesadarannya, jadi dia sangat berbeda dari penjaga surgawi. Bagaimanapun, Wang Lin tidak akan memperbaiki 13 menjadi penjaga surgawi. Wang Lin memiliki banyak emosi terhadap 13 karena pada dasarnya dia menyaksikan 13 tumbuh dewasa. Dalam hati Wang Lin, dia memiliki dua murid. Murid yang lebih tua adalah 13, dan yang lainnya adalah Xie Qing di Alheaven. Wang Lin tidak akan pelit terhadap muridnya sendiri, terutama yang begitu setia. Dia memilih mantra surgawi kualitas menengah yang disebut jiwa surgawi, membaginya menjadi 3 bagian, dan memberikannya kepada 13. Selama 13 benar-benar mengolah 3 bagian ini, dia akan dapat benar-benar menumbuhkan jiwa surgawi. Selain dari 13 dan Ouyang Hua, ada beberapa pemimpin lain yang diizinkan untuk menumbuhkan mantra terlarang yang secara khusus disiapkan Wang Lin untuk sekte pemurnian jiwa. Wang Lin tidak berpartisipasi terlalu banyak dalam Soul Refining Sect, dia membiarkan mereka berkembang sendiri. Setelah mengajarkan mereka mantra, Wang Lin mengambil sebagian besar harta yang telah ia kumpulkan dan menggunakannya untuk pavilion harta karun sekte. Dia membiarkan Ouyang Hua dan kawan-kawan memberi mereka hadiah kepada para murid yang telah berkontribusi pada sekte tersebut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menyelesaikan keinginannya. Kemudian dia tiba di depan patung batu tanpa membiarkan orang lain mengikutinya. Patung batu hitam ini sudah dipindahkan ke lembah di belakang istana. Wang Lin tidak terbiasa dengan tempat ini. Dia pernah datang ke sini dan melepaskan Ancien Demon Beilou, memungkinkan dia untuk melahap roh iblis kuno di sini. Lembah itu tidak berubah dan sama dengan beberapa ratus tahun yang lalu. Berdiri di sini, Wang Lin memiliki ilusi bahwa dia telah kembali ke ratusan tahun yang lalu. Namun, patung yang semula menyimpan roh iblis kuno sekarang diganti dengan patung hitam. Patung hitam itu adalah ukiran Wang Lin. Melihat patung itu, Wang Lin memiliki ilusi bahwa patung itu menatapnya, seolah-olah patung ini hidup. Mengapa seperti ini? Mata Wang Lin berbinar. Dia telah bertanya pada 13 tentang masalah ini dan tahu bahwa itu hanya batu biasa yang diukir pada gambar Wang Lin berdasarkan ingatan mereka. Pada awalnya, hanya orang-orang yang tahu Wang Lin yang bisa dengan samar mengatakan itu adalah dia, dan tidak ada orang lain yang bisa mengenalinya. Bagaimanapun, mereka bukan pengajin. Patung batu itu juga sangat kasar, 13 dan Ouyang Hua tidak bisa berbuat banyak tentang hal itu. Mereka telah membuat ukiran ini untuk memungkinkan leluhur untuk selamanya tetap berada di hati mereka, untuk memungkinkan patung ini menjadi seperti patung iblis kuno di negara-negara iblis. Namun, bagian yang aneh adalah bahwa seiring berjalannya waktu dan suku pemurnian jiwa tumbuh, patung itu menjadi lebih halus ketika banyak orang menyembahnya setiap hari. Apa yang mengejutkan 13 dan teman-temannya adalah bahwa tidak hanya tidak kasar, menjadi halus dan mulai perlahan berubah. Setelah ratusan tahun, patung yang dimulai sebagai patung kasar berubah hingga tampak hampir persis seperti Wang Lin. Bahkan aura kunonya dari hidup lebih dari 1000 tahun bisa dirasakan. 13 dan teman-teman sangat bingung tentang masalah ini. Hanya bisa meninggalkannya sebagai roh leluhur. Patung batu ini membuat Wang Lin penasaran. Tidak ada banyak hal yang membuat Wang Lin penasaran, tetapi dia secara tidak sadar ingin menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, patung batu ini terlalu aneh. Wang Lin mengerutkan kening saat dia berjalan ke depan di depan patung itu. Dia melihat patung itu dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Perasaan bahwa patung itu menatapnya menjadi langsung lebih jelas pada saat ini. Lingkungan sekitar tidak sepi, sorakan dari Soul Refining Sect datang dari kejauhan. Namun, bagi Wang Lin, dunia menjadi sunyi, seolah-olah tidak ada apapun selain dia dan patung itu yang tersisa. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Lalu tangannya membentuk pedang dan perlahan-lahan dia menekan alis patung itu.